Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak mengenai kalimat thayyibah. Istighfar terasa seperti ucapan yang ringan, pendek dan mudah diucapkan. Namun, tahukah kalian bahwa ucapan ini mengandung kedalaman makna dan manfaat yang demikian besar? Makna kalimat astaghfirullahaladzim. Makna dari ucapan astagfirullah adalah thalabul maghfirah atau pengakuan dari dosa-dosa dan meyakini akan adanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melafalkan ucapan ini, hakikatnya seorang hamba mengakui bahwa dirinya penuh dosa, baik kecil maupun besar, disadari atau tidak. Disertai keyakinan bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun. Pengakuan ini menurut Tolhah yang membedakan seorang mukmin dan tidak karena hanya orang muttaqin yang memiliki tabiat ini disertai pemaknaan secara penuh dan mendalam. Jika kesalahan yang kita lakukan berhubungan langsung dengan Allah, kita wajib bertaubat dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa dalam sehari Rasulullah SAW beristighfar lebih dari 70 kali. Padahal Rasulullah adalah manusia yang telah dijamin Allah akan masuk surga. Seluruh dosa-dosanya telah diampuni, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dikerjakan. Kita sebagai manusia biasa banyak berbuat dosa dan maksiat, sebuah selayaknya apabila sering memohon ampun kepada Allah. Mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim. Yang pertama, berzikir setelah sholat wajib dan sunnah. Kedua, ketika lemah akan dikuatkan. Manusia tak luput dari salah, lupa, dan dosa. Bagaimana kehidupannya tergantung bagaimana dia menyikapinya. Sehingga manusiawi ketika ada masalah atau ujian datang menghampirinya, ketika itu manusia merasa lemah dan lelah akan kondisi yang dianggap kurang berpihak padanya. Saat berbagai masalah atau ujian terasa menghempit, maka perbanyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat istighfar. Sebab bisa jadi masalah atau ujian tersebut Allah kirim sebagai bentuk nikmat agar mengantarkan kita pada kenaikan derajat di hadapannya. Jika kita tulus melaluinya, dan bisa jadi itu adalah sebuah peringatan atas dosa dan maksiat yang masih sering kita kerjakan. Yang ketiga, berburuk sangka kepada orang lain, seperti mengomongkan orang lain secara diam-diam, terus menjelek-jelekan nama orang lain, seperti itu contohnya. Yang keempat, mendapat rahmat. Rahmat akan turun dengan memperbanyak istighfar, sebagaimana Allah berfirman, hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. Terlebih ketika kita sadar telah melakukan suatu perbuatan dosa, memperbanyak istighfar dapat membuka rahmat dan karunia Allah. Memperbanyak istighfar, memohon ampun dengan sepenuh hati, dan berupaya tak mengulangi dosa atau kesalahan yang sama. Dengan begitu kita bisa mendapat lebih banyak rahmatnya. Yang terakhir, menghapus dosa. Semua orang pasti pernah berbuat salah dan berdosa, maka cobalah untuk beristighfar dan bertaubat. Niscaya Allah akan menghapus dosa umatnya yang bertaubat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap hari kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli berapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Hikmah mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim. 1. Orang yang beristighfar dicintai oleh Allah. Membaca istighfar bagi umat muslim juga berarti bertaubat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya. Rasulullah pernah bersabda, orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya
bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, mendapat balasan surga. Allah berfirman, dan orang-orang yang apabila mengerjakan suatu perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa taala lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baiknya pahala orang-orang yang beramal. Quran surah Al-Imran ayat 135 sampai 136. Yang ketiga, memberi kebahagiaan bagi yang sedih dan mendatangkan rezeki. Apapun Allah akan berikan bagi hambanya yang mengingat Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dan setiap kesedihannya, dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang keempat, menjadi orang yang beruntung. Aisyah pernah berkata, beruntunglah orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka. Hadis riwayat Bukhari. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran surah An-Nur ayat 31. Dan yang terakhir, memberi kelegaan hati. Ketika seseorang melakukan suatu kesalahan, pastilah kesalahan yang dilakukan bisa tersimpan di hati dan menjadi beban pikiran tersendiri. Ketika pada akhirnya orang yang mengucapkan kalimat istighfar, maka secara tidak langsung orang yang tersebut berusaha untuk menghilangkan beban pikiran yang mengganggu tersebut, dan akhirnya pikiran dan hati akan terasa lebih lega. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada yang tidak paham, silakan ditanyakan di bawah ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.